Teman-teman semua yang investasi saham BBRI, gimana nih? Kemarin turunnya lumayan dalam di 6%-an. Dan kira-kira apakah saham BBRI ini masih layak untuk di hold atau mungkin ini kesempatan untuk buy saham BBRI-nya? Sebenarnya analisa cukup simpel, kita akan menggunakan PE standar deviasi dan juga PBV standar deviasi, dan kita juga akan hitung potensi dividen dari BBRI berapa. Dengan menghitung potensi keuntungan yang akan kita dapatkan dari saham BBRI, kira-kira ini mungkin bisa jadi gambaran nih buat teman-teman semua. Tengah suku bunga yang lagi naik saat ini di 6,25%, itu dampaknya banyak ke bank sebetulnya. Dan apakah risk to reward ini jadi worth it nih? Ketika kita tahu potensi gainnya BBRI berapa, kita juga tahu nih resiko investasi BBRI itu berapa. So, kita langsung masuk aja ke analisanya berikut. Kita akan coba analisa BBRI satu persatu ya. Nah, per kemarin itu BBRI itu turun 6,21% nih. Turunnya lumayan dalam ya. Dan beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah pertumbuhannya itu udah nggak sesignifikan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, di Q1-nya dia ya, 2001 itu 45 IPS-nya, 2022 80, 2003 102 ya. Jadi naiknya lumayan tinggi ya, 45 ke 80 naiknya tinggi, 80 ke 102 naiknya tinggi. Tapi di 2024 ini, itu kita bisa lihat ya, dari 102 naiknya ke cuman ke 104. Ini yang menyebabkan ekspektasi pasar itu turun ke saham BBRI. Hal lainnya lagi, kalau kita perhatikan dari PBV standar deviasi, itu kita bisa lihat bahwa sebetulnya BBRI ini dalam kategori fair value. Jadi bukan yang murah-murah banget gitu ya untuk BBRI. Nah, tapi yang menarik adalah dari PE standar deviasi 10 tahun nih. Kita bisa lihat ada potensi kenaikan kurang lebih sekitar 24 sampai dengan 25% untuk saham BBRI. Dilihat dari mana? Karena harga sekarang itu di angka 4830, dan kalau kita hitung dengan standar deviasi rata-ratanya 10 tahun terakhir itu bisa dapat fair value itu di angka 6035 sebetulnya. Jadi ini masih menarik banget secara PE ratio nih. Nah, yang diharapkan dari BBRI adalah pertumbuhan kinerja Q2 sampai dengan Q4-nya dia. Itu harus bagus kinerjanya gitu, melebihi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dan hal lain lagi yang harus perhatikan adalah dari sisi dividennya dia. Dividen BBRI itu biasanya di angka 80 sampai dengan 85% ya. Jadi kalau misalnya kita ambil patokan DPR 80% aja, itu ketemulah dividen yield-nya di angka 6,2 sampai dengan 6,6%. Apakah angka ini menarik apa enggak untuk dividen tahunan? Jelas angka ini cukup menarik ya, apalagi sekelas saham BBRI ya, yang dimana notabene ya termasuk big banks dan merupakan saham yang memiliki dividen yang cukup besar dan konsisten. Itu oke banget untuk melakukan yang namanya dividen investing pada saham BBRI. Tapi jangan lupa juga BI rate kita ya, itu ada di angka 6,25%. Di mana angka ini akan menjadi acuan ya kalau misalnya ada saham-saham yang dividennya atau returnnya itu nggak semenarik 6,25%. Ngapain orang investasi di saham tersebut? Mendingan orang investasiin ke obligasi atau deposito. So, kesimpulannya, apakah BBRI menarik? Menurut gue pribadi BBRI masih menarik, tapi harus diperhatikan porsinya ya. Kita harus melakukan yang namanya cicil ya. Jadi mesti dicicil saham ini. Karena kita nggak bisa terus-terusan beli banyak, nanti makin lama makin turun, kita nggak akan ada uang lagi untuk coverage down. Kenapa kita sistemnya harus cicil? Ya karena kondisinya itu BI rate-nya lagi naik terus, sedangkan kinerja dari bank itu rata-rata cenderung melambat pertumbuhannya ketika suku bunganya naiknya setinggi ini. Ini kurang lebih itulah analisa singkat dari saham BBRI. Semoga teman-teman mendapatkan insight dan semoga video ini bisa menjadikan preferensi buat teman-teman semua. Apakah teman-teman akan hold atau buy atau mungkin sell saham BBRI? Dan kira-kira teman-teman tim yang mana nih? Tim yang hold, tim buy, atau tim sell BBRI? Tulis di komen ya. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian yang akan beli BBRI atau mungkin lagi hold BBRI nih. Semoga mereka mendapatkan insight juga. Sampai ketemu di video berikutnya. See you!